garansinya jalan di Indonesia itu dibuat oleh yang pembuat aturan, itu cuma 1 tahun kontraktor itu bertanggung jawab. Kalau di atas 1 tahun rusak, itu sudah tanggung jawab Pemda. Tapi kalau Malaysia, itu untuk jalannya kontraktor bertanggung jawab 10 tahun. Jadi kalau baru 9 tahun rusak, itu kontraktor itu ada uang deposit jaminan, kayak kita itu tambang itu ada uang apa? Jamrek itu jaminan reklamasi. Ini ada jaminan kerusakan. Nah, ini menarik Cina ini. Dari negara miskin bisa menjadi negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama TV Pendapat Channel. Pada hari ini Senin tanggal 21 2025. Alhamdulillah kita ini hari telah bisa bersilaturahmi nih ke kantor Bapak kita ini, Pak Hairil, selaku lawyer yang paling senior. Beliau juga advokat senior pradi. Beliau juga founder Sambas Connection. Beliau juga ketua LBH Prabowo Center. Kalau nggak salah kemarin Tanggal 17 April. tanggal 17 beliau ada acara membahas masalah LBH Prabowo Center. Jadi saya akan bertanya-tanya ke beliau, apa sih Sambas, apa sih LBH Prabowo Center? Kalau beliau ini memang kita sudah sama-sama tahu, beliau adalah advokat paling senior kalau menurut saya. Beliau juga, kita dulu sama-sama Pendiri sedulur Jokowi. ini sedulur Jokowi. Assalamualaikum Pak Hairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum kawan-kawan semua ya. Saya tadi ada bertanya, saya rasa Pak Hairil itu ya bisa menjawab ya. Ya. Kalau saya kan kebetulan kemarin nggak ikut ya Pak Hairil ya. Betul. Semoga Karena hari libur Jumat Agung. iya. Tapi acara Jumat Agung 17 April kemarin kami kumpul lebih kurang 30 orang di sini. Ya. Oke Pak Hairil. Saya mau bertanya dulu tentang masalah perjalanan Pak Hairil ini selaku advokat senior nih di Pradi. Itu dulu Pak, silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Bambang, sahabat lama ya. Pak Bambang ini penuh dengan apa? Antusiasme, semangat yang nggak pernah lelah ya untuk ikut bersama membangun negeri dan mengatasi persoalan-persoalan. Saya lihat sepak terjang kiprah beliau di sedulur Jokowi gitu ya. Nah, pertama sebelum saya menjawab dari Pak Bambang, ini yang merupakan apa dari saluran TV Vandawa ya. Kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan suatu kelimpahan berkat kepada bangsa Indonesia. Kenapa? Kita berada di negeri yang kaya sumber daya alam, negeri yang penduduknya luar biasa hebat, negeri yang geografisnya super strategis ya. Namun ini tantangan buat kita semua. Masih punya potensi yang super besar ya, untuk bisa berkembang lebih hebat lagi gitu. Nah, mengenai perjalanan pengacara ya, karena ya dulu saya bisnis, tapi backgroundnya sekolah hukum, ya semua dunia usaha, dunia apapun itu tidak terlepas daripada apa dimensi hukum sebetulnya. Dan kita lihat negara Singapura, foundernya adalah Lee Kuan Yew, itu adalah advokat. Dengan kiprah dia sebagai advokat, ya, itu dia bisa meyakinkan dunia untuk berinvestasi di Singapura yang tadinya menjadi suatu kawasan yang relatif kecil, miskin, kumuh, tidak ada sumber daya alam, menjadi negara yang sangat maju. Nah,
itulah yang melatar belakangin saya untuk terjun di dunia advokat. Dan kebetulan kemarin itu tanggal 17 April pas hari Jumat Agung ya, Jumat Agung libur, kawan-kawan yang advokat di KHP Law Firm ini ada jumlahnya nggak kurang dari 75 orang beserta networkingnya ya. Jadi kami kebetulan didatangin ketua umum PSN 08, yaitu Kolonel TNI Purnawirawan Dr. JJ Rares SHMH, yang sebelumnya beliau ini adalah Ketua Bantuan Hukum dan juga Auditor Militer untuk Indonesia Timur, yang kebetulan merupakan keluarga dari ibunya Pak Prabowo, yaitu berasal dari Manado gitu. Ya. Juga datang juga adalah sepupunya beliau, Franky marganya Sagir lupa saya. Ya, Pak Franky gitu, Pak Franky. Nah, di sini PSN ini belum ada lembaga bantuan hukum, dan kebetulan karena sudah kenal, beliau menunjuk saya memberikan suatu mandat aklamasi di depan kawan-kawan untuk memimpin LBH Prabowo Center PSN 08. PSN itu singkatan dari Paguyuban Solidaritas Nasional 08. LBH banyak. KHP Law Firm banyak gitu. Nah, kita punya visi misi karena Pak Prabowo atau 08 ini kebetulan memegang amanah yang sangat besar, yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka kewajiban kita untuk ikut mensupport tanggung jawab beliau ini. Maka visinya kita, semoga LBH ini ada di seluruh Nusantara, ada di seluruh provinsi, kabupaten, bahkan sampai kecamatan. Ya, kita akan mendampingin dan bersinergi dengan aparat penegak hukum, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, atau juga dengan Bapak dari institusi TNI, membangun negeri ini gitu. Potensi kita luar biasa besar gitu. Nah, kebetulan selain dari KHP Law Firm, ini Sambas Connection ini jumlah anggotanya ada 3.000 orang, dan itu banyak pengusaha, dan bukan hanya dalam negeri. Bulan awal-awal tahun ini saja dan kemarin juga datang, saya sudah bawa juga ketua Pak Dr. JJ Rares, itu pengusaha dari Amerika, dari Cina, dan dari Jerman, mau mendirikan satu industri yang mereka sudah sukses di Amerika, sukses di Cina, dan sukses di Jerman. Kenapa? Indonesia ini mereka lihat potensinya luar biasa. Tetapi dia bilang, kalau tidak ada Pak Halim itu kebetulan anggota Sambas Connection, saya tidak tertarik di Indonesia karena takut, katanya itu, lebih cenderung ke Malaysia atau ke Thailand atau ke Singapura karena peristiwa 98. Oh iya, iya. Jadi 3 pengusaha dari Amerika, Cina, Jerman, semuanya trauma dengan peristiwa 98. Dan ini Pak Dr. JJ Rares mendengar langsung. Saya juga, loh, sampai begitu parah. Nah, nggak beda dengan orang trauma kalau di Aceh. Kalau kita ketemu dengan orang Aceh, Bang, Aceh nggak ada gamnya lagi, udah welcome katanya. Tapi orang tetap, wah, nanti kita diganggu oleh gam, gitu. Rupanya investor dari luar negeri, wah, hati-hati di Indonesia, nanti ada kerusuhan lagi karena orangnya sumbu pendek. Itu menurut mereka, kita nggak bisa protes.
kita harus menunjukkan bahwa kita welcome. Makanya ini merupakan suatu tugas kita bersama. Nah, itu visi dari LBH Prabowo Center mendampingin aparat penegak hukum, kemudian juga kita memberikan penyuluhan hukum dan bantuan hukum kepada teman-teman yang ada di daerah maupun yang ada di pusat. Kalau ada masalah tentang baik itu perizinan atau masalah-masalah hukum yang lain. Kemudian juga karena kita SDM di sini cukup banyak, kita juga siap untuk menjadi public relation, menjadi bagian memberikan sebagai duta bisnis ke mancanegara. Nanti kita akan hubungan dengan duta besar kita, ya, bahwa kalau ada orang mau berinvestasi di Indonesia, mau di daerah mana atau di bidang apa, kita siap untuk mensinergikan, kolaborasi. Kembali lagi Sambas Connection atau Sambas Sinergi. Ya itu aja Pak Bambang. Ya. Sekedar bertanya, tadi ada bahas masalah LBH sampai ke desa-desa. Desa-desa, ya. Sampai penyuluhan. Itu kira-kira seperti penyuluhan atau bantuan lembaga hukumnya nanti itu dikenain biaya atau gimana, Pak? Izin, Pak. Ya. Saya kira kalaupun biaya relatif hampir nggak ada, cukup biayanya itu sebagai administrasi saja mungkin 5 juta rupiah per bulan yang bisa dibayar dalam 1 tahun sekaligus atau bulanan. Terus kalau ada kasus, ya ada yang bersifat kita itu bisa sosial. Kalau kasus bisnis, ya tentu di sini akan kita sinergikan kepada law firm yang ada. Karena law firmnya bukan satu law firm aja, puluhan law firm yang bernaung di bawah yang bersinergi dengan LBH Prabowo Center. Ada puluhan. Tidak harus dengan saya, bisa bersinergi. Artinya kalau ada law firm daerah, kita sinergikan dengan law firm daerah tapi dikontrol oleh kita gitu. Nah, pertambangan juga sama demikian gitu. Kita bisa ikut di dalam hal mendatangkan investornya, juga mendatangkan yaitu calon buyernya. Ya, sekali lagi Pak, izin. Masalah LBH tadi Pak ya. Ya. Seperti nanti ke depannya seperti kasus-kasus tanah dan kasus sekarang ini kan semarak ya Pak dengan mafia-mafia tanah. Apakah itu juga nanti bisa kita jembatani Pak? Atau gimana Pak? Ya, karena kita ada membawa namanya Pak Prabowo Presiden gitu. Ya, insya Allah kita untuk komunikasi kepada pusat, ya, kepada pihak kepolisian atau kepada BPN pusat atau kepada pihak kejaksaan, kita akan cari. Kadang-kadang suatu masalah itu sebetulnya bisa diselesaikan kalau duduk bersama. Ya. Kita kawan-kawan dari ormas itu juga mereka mencari hidup. Kalau dikasih pekerjaan, ya mungkin mereka tidak mau begitu di ormas yang kalau ada pilihan untuk berbisnis gitu. Sekali lagi Pak, saya mau bertanya. Tadi alhamdulillah kan Bapak sudah ditunjuk nih, ya LBH Prabowo Center, ya. Kira-kira peresmian dan pelantikannya kapan tuh ya Pak? Kalau boleh tahu, biar kita juga kalau diizinkan untuk diundang hadir. Ya, ini kesepakatannya tergantung dari teman-teman, tapi paling lambat itu mungkin 1 Juni ya, gitu. Paling lambat 1 Juni. Ya, sudah ada yang bersedia menyediakan tempat itu di Cirebon, Hotel Bintang 4, katanya itu free kalau dari LBH Prabowo Center, katanya itu. Mungkin juga ada yang lain alternatif dan kita perlu persiapan dan perlu koordinasi juga. Mungkin Pak Dr. JJ Rares harus laporan lagi kepada Pak Prabowo, melaporkan
kepada Pak Hasim atau koordinasi dengan siapa, atau kita juga minta masukan dulu kepada misalnya mungkin dari kepolisian atau juga dengan yang pihak-pihak yang terkait lah. Jadi dalam waktu 1 bulan inilah persiapan gitu. Jadi kita nggak gerasa gerusu. Tapi visi misinya adalah bukan hanya bantuan hukum, tetapi juga bagaimana meningkatkan suatu kesejahteraan Indonesia ini, daerah ini yang potensi yang luar biasa ini. Ada investor datang gitu. Ya, kalau boleh, ya ini karena diskusinya, kalau boleh diskusi yang agak meluas ini, Pak Bambang, gitu. Dunia sekarang ini sangat takjub dengan Cina. Tahun 83, 85, 90, 95, ya, income per kapita Indonesia itu di atas negara Cina. Benar. Tahun 83, income per kapita Indonesia tahun 83 itu $550. Cina itu cuma 220. 98 masih Indonesia lebih tinggi. Yaitu kita sudah 2000-an, Cina baru 1000. Tapi begitu tahun 2000, 2 tahun setelah reformasi, apalagi sekarang, Cina sudah 12.500, kita masih 4.800. Wah, jauh. Nah, ini menarik Cina ini. Dari negara miskin bisa menjadi negara maju. Ya, kebetulan saya Muslim dan juga non-Muslim juga dengar bahwa Nabi Muhammad itu 600 tahun Masehi itu pernah ngomong, belajarlah sampai ke negeri Cina. Lah, ada apa gitu? Sementara orang Islam, kalau Islam itu udah sempurna, betul. Tapi karena sempurnanya itu dia komprehensif. Bahwa 3000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, 3000 tahun sebelum beliau lahir, Cina itu sudah ada filosof yang hebat, Tao. Sudah ada Konghucu, Konfusianisme. Itu mengajarkan 2 hal. 1, harus selalu belajar. Makanya secara umum keluarga Cina sangat mengutamakan pendidikan. Yang kedua, yaitu solidaritas dan sinergi. Yang ketiga adalah etos. Etos kerja, etos berkarya, entrepreneur. Ya, ini kita bisa menduplikasi sama, bahkan bisa lebih dengan inovasi. Kawan-kawan anak-anak Cina ini, umumnya, mereka kalau kerjanya serius. Yaitu hard work. Kalau main, mereka juga serius. Play work. Misalnya main badminton, main bola kaki, atau main balap motor. Mereka nggak mau tanggung-tanggung. Kalau nggak, ya lebih baik istirahat. Fokus lah gitu. Mereka fokus gitu, tuntas kerjanya itu, gitu. Nah, jadi mungkin itu yang dimaksud dengan bahwa belajar ke negeri Cina itu belajar etos mereka itu, gitu. Di daerah yang sangat tandus pun, di gurun mereka bisa ada pertanian, ada peternakan yang jarang musim hujan bisa subur gitu. Asal menggunakan akal dengan pengetahuan dan dengan kerja keras etos. Nah, mari kita tinggal bersinergi dan kawan-kawan dari China, apalagi sekarang ada satu boleh katakan perang dagang, perang tarif, perang itu sampai kiamat ada. Di balik perang itu ada berkat. Pasti ada suatu peluang yang ada gitu. Ya, dengan mereka ini dua-duanya
Oh, kepengen berteman dengan Indonesia. Blok Barat kepengen teman dengan Indonesia. Blok China, Rusia kepengen berteman dengan Indonesia. Iya. Kita gunakan kayak Cina. Boleh kamu di sini, perizinannya kita permudah. Cina dulu nggak ada orang mau investasi. Tapi begitu di era Deng Xiaoping tahun 90, habis Tiananmen, begitu militernya keras, bahwa nggak bisa toleransi orang semaunya, gitu. Itu investor pada berdatangan. Kenapa? Izin gampang. Ya. Terus tanah dikasih jaminan. Ya, benar. Ya, akhirnya sekarang Cina sudah menjadi leading, menjadi nomor satu. Semua kebutuhan dunia relatif 60% sudah dikuasai Cina. Benar. Ya, kalau kita sendiri berproduksi kayak Eropa atau Amerika, kalah bersaing. Ya. Karena Cina masif dan teknologinya terus berkembang. Sekarang mereka sudah pakai AI yang luar biasa, pakai robotik yang luar biasa. Kita tinggal meniru saja. Kan Nabi udah ngomong, belajar sampai Cina. Kalau Cina begitu ya kita lakukan juga sama. Kalau kita masih pakai pola untuk tenaga kerja murah, ya, atau padat karya terus, ya, yang seharusnya padat karya itu Cina. Betul, waktu awalnya Cina padat karya, sekarang dia enggak, pada teknologi. Ya. Bayangkan penduduk mereka 1,4 miliar, satu pabrik, satu dermaga yang 5 kali lebih besar daripada dermaga Tanjung Priok, jumlah tenaganya mungkin tidak sampai 1/5-nya. Karena dan tidak ada tenaga kerja, semua kerja otomatis. Pertanian mereka pakai robot otomatis. Nah, kita menggarap sumber daya alam kita harus seperti itu. Kalau nggak itu, kita kalah bersaing. Kalau kita masih pakai gaya nenek moyang kita dulu, gitu, masih pakai cangkol, pakai arit, ya kalah, gitu. Ini semakin menarik ini Pak, izin Pak. Oke, ya baik. Ini kita akan mengupas lebih dalam lagi Pak ya. Terkait pun tadi Bapak katakan bahwa Indonesia ini sumber daya alamnya ini luar biasa. Luar biasa, ya. Artinya ini ada satu permasalahan yang sering terjadi tentang tata kelola pengelolaan sumber daya ini Pak. Bahkan seringkali kita lihat di beberapa media, artinya adanya diduga nih Pak, artinya penegak-penegak hukum yang membackup para investor ini Pak, pengelola sumber daya, sehingga tidak maksimal hasilnya. Bagaimana Bapak sebagai LBH ini menyikapi atau hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak? Oke. Artinya kan ini berkaitan dengan hukum ya Pak ya? Betul. Sehingga harapan Bapak bahwa Indonesia ini bisa berkembang dari sumber daya alam ini yang dikelola dengan tata kelola yang lebih baik. Ya. Mohon waktunya Pak. Terima kasih. Izin. Siap. Dengan Pak siapa? Pak Rohman Pak. Pak Rohman. Pak Rohman, ini sangat menarik gitu. Cina dulu itu ya sama dengan Indonesia, bahkan bisa lebih parah. Makanya income per kapita kita, ekonomi kita lebih maju daripada Cina. Tapi dunia ini semua manusia, baik pribadi maupun perusahaan atau negara, itu bisa mencontoh. Ya, mencontoh. Ya, memang yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum. Nah, sekarang sudah ada kesadaran, ya. Kesadaran dan sudah ada juga keterbukaan komunikasi. Dulu tidak ada keterbukaan, Pak. Anggota kita di sini ada yang punya pabrik atau smelter aspal buton. Dia bilang, "Bang, kalau aspal buton kita ini pembelinya adalah Singapura, Malaysia. Kalau Indonesia, abang susah." Kenapa? Karena Indonesia cari yang murah. Lah, kok bisa begitu? Garansinya jalan di Indonesia itu dibuat oleh yang pembuat aturan, itu cuma 1 tahun. Kontraktor itu bertanggung jawab. Kalau di atas 1 tahun rusak, itu sudah tanggung jawab Pemda. Tapi kalau Malaysia, itu untuk jalannya, kontraktor bertanggung jawab 10 tahun. Jadi kalau baru 9 tahun rusak,
itu kontraktor itu ada uang deposit jaminan kayak kita itu tambang itu ada uang apa? Jamrek itu jaminan reklamasi. Ini ada jaminan kerusakan. Singapura itu ada jaminan untuk jalannya berapa? Swasta boleh bangun dari siapa negara manapun. 20 tahun. Ya. Jadi negeri ini tidak bermutu siapa yang membuat, pemerintah atau swasta. Ya, kalau cuma jaminannya 1 tahun, makanya kadang-kadang ada satu jembatan belum diresmikan karena keterlaluan ininya. Artinya permasalahan ini permasalahan regulasinya, Pak ya? Regulasi. Undang-undangnya, Pak ya? Ya, regulasi. Hmm. Ya, pembuat regulasi itu DPRD, DPR RI. Alasannya kenapa, Pak? Mereka nggak mengikuti seperti kayak Bapak tadi katakan, kayak Singapura, kayak Malaysia, sampai 10 tahun gitu. Karena sistemnya Bapak jadi anggota DPR, jadi kepala daerah itu pakai biaya, Pak. Kalau bisa, ya rajin-rajin rusak lah. Iya. Ya. Itu kait-mengkait, Pak. Kait-mengkait. Jadi segala sesuatu itu jangan kita lihat masalahnya. Sumbernya apa? Ya, awalnya mau baik kita, Pak. Iya. Tapi kalau Bapak cari yang berkualitas, misalnya aspal beton tadi, aspal buton, Ya. yang lain pakai aspal yaitu dari selat oil, pasti Bapak nggak menang tender, kalah. Harga Bapak lebih mahal. Ya. Ya. Terus solusi Bapak sebagai Ketua LBH Center Prabowo ini, Pak ya, artinya untuk menyelesaikan dengan permasalahan itu seperti apa, Pak? Melihat Komunikasi. fenomena ini, Pak. Kita melihat fenomena ini dengan komunikasi, dengan teman media seperti ini kan bisa tersampaikan, bersinergi dengan siapa saja. Iya. Oke, dalam rangka bersinergi, kita itu harus respect. Ini kan Pak Kiai, Ya. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz itu dalam Al-Quran itu ada Al-Hujurat 11 itu, katanya Tuhan itu yang sengaja menciptakan manusia itu bergolong-golongan suku. Ya. Ya, bergolong-golongan agama, bergolong-golongan profesi, ya, bergolong-golongan adat. Itu sengaja Tuhan ciptakan supaya saling mengisi, saling melengkapi, Pak. Ya. Tadi bagian Karena nasionalisme, karena mencari pendukung agama, mengatakan kata Islam agama yang paling benar Islam, kata agama yang lain agama kami yang paling benar. Semua itu benar, gitu. Yang namanya Konghucu, wah itu bukan agama, itu budaya filosofis, itu juga agama. Semuanya untuk kebaikan. Ini ada suatu cerita, katanya Salomon atau Nabi Sulaiman itu bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, jin. Gitu. Suatu hari dia bilang, Tuhan, dia berdoa, izinkan aku untuk mengkerangkeng jin-jin dan iblis ini supaya tidak mengganggu umat manusia. Tuhan izinkan. Begitu diizinkan, pasar kehidupan itu sepi. Diskotik nggak ada, Pak. Pasar nggak ada. Di jalan-jalan nggak ada ini lalu lintas. Tuhan, ada apa ini? Ya, karena jin-jinnya itu dikerangkeng, katanya itu. Manusia tidak ada yang punya nafsu lagi. Semua manusia kepengen masuk surga, nggak mau berbuat kesalahan. Wah, kalau gitu kembalikan Tuhan. Baru tahu dia, apa yang diciptakan Tuhan itu adalah ada kesempurnaan supaya apa? Ada ekosistem. Ya. Kalau semua udah terlalu baik, nggak perlu aparat penegak hukum, Pak. Nggak perlu ustadz kan? Nah, disinilah perlunya kita keterbukaan berpikir. Ini ada teman kita, Pak, siapa? Dulimar. Ya, Julius Dulimar. Julius Dulimar. Julius Dulimar ini dari pedalaman Dayak. Ya. Ya, Dan siap. karena pedalaman itu ada ekspor minyak, Ya. maka beliau di-hire. Ya. Kerjalah di perusahaan yang disekolahkan ke Jepang. Ya. Sekolah di Amerika, lama tinggal di Amerika. Ditempatkan di Arun, Aceh. Ya. Bos-bosnya selalu orang Yahudi dan orang Jepang. Nah, coba Pak Julius, Ya. apa pengalaman yang menarik dari Ya. punya mentor-mentor orang-orang Yahudi, orang Jepang gitu? Silakan. Ya.
kalau orang Jepang itu budaya etos kerjanya yang luar biasa gitu ya. Artinya kerja itu seperti agama buat mereka gitu loh. Nah, contoh yang sederhana saya katakan ke Pak Hairil bahwa misalnya pimpinan meminta atau menyuruh satu pekerjaan yang harus kita kerjakan, kita sebagai anak buah itu harus memikir 5 pekerjaan yang setelah yang diperintah itu. Jadi 5 ke depan itu berpikirnya begitu. Jadi bukan hanya perintah satu, kita hanya ngerjain itu sudah. Tetapi kita sebagai anak buah 5 ke depan harus kita pikirkan yang dikerjakan dari perintah si pimpinan itu satu tadi. Itu contoh yang sangat luar biasa menurut saya. Dan itu etos kerja gitu. Kemudian segala apa yang dihasilkan atau produk itu semua dipikirkan adalah apa namanya dalam bentuk bahasa Jepang itu kaizen. Kaizen itu segala sesuatunya selalu menjadi diperbaiki, setiap itu produk misalnya dimodifikasi, inovasi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya continuous improvement dia bilang. Jadi setiap pekerjaan itu selalu continue dengan pengembangan improvisasi. Itu 2 hal itu luar biasa menurut saya. Itu Kaizen. Ya, itu Kaizen. Dan mereka sangat menghormati senioritas pimpinan, sangat karena berkaitan dengan budaya, santun gitu. Artinya kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang walaupun kita lebih pintar sedikit dari beliau itu, tapi kita jangan melompat ke atas, kita tetap aja di bawah. Jangan mendahului beliau gitu. Ya. Artinya kita aman lah sebagai karyawan senior dari bangsa Jepang. Itu yang pengalaman. Nah, karena kita kan selalu konsorsium dengan pihak Jepang dan Amerika di perbincangan istilah kita itu kan oil dan gas gitu ya, perusahaan oil dan gas di worldwide atau di seluruh dunia. Nah, kalau di budaya Amerika dan Eropa kita selalu terbuka gitu. Artinya kita tunjukkan kemampuan kita maupun di forum maupun di pekerjaan, tunjukkan kepintaran kita dan hal yang terbaik gitu. Berargumentasi secara transparan di depan ruang terbuka gitu. Dan pimpinan kalau dari Amerika ini nggak merasa keberatan. Dia mencari orang yang terpintar justru itu. Jadi bedanya ada dua kutub ini sangat berbeda. Tetapi semuanya tujuannya baik gitu. Berdasarkan budaya masing-masing, keterbukaan maupun menghormati senioritas secara budaya gitu. Jadi kira-kira itu yang saya lihat etos kerjanya sangat perlu kita tiru yang baik untuk masyarakat kita, bangsa kita, supaya kita juga bisa melompat lebih maju dari yang sekarang. Sekarang sudah mengarah ke arah kemajuan, tetapi kita juga mau lebih maju seperti Tiongkok halnya. Nah, itu yang saya alami gitu lah. Terus pandang Bapak ketika Bapak melihat kayak seperti tadi Bapak katakan Jepang, terus negara Amerika. Terus sudut pandang Bapak melihat Indonesia ini seperti apa nih Pak, kekurangan yang harus diperbaiki sehingga secara etos kerjanya bisa menyamai mereka gitu Pak? Sebagian besar yang Gen Z sekarang, Gen Z sekarang itu sudah mulai mengikuti gitu. Tapi ada yang middle yang masih lama, itu masih lambat gitu loh Pak, transformasinya gitu. Ya kita harapkan ke arah sana, misalnya saya lihat di gedung-gedung di kantor-kantor di Jakarta, pola duduk itu kan menghemat ruangan kan berhadap-hadapan, itu pola Jepang sebenarnya. Gitu. Kalau pola Amerika atau Barat itu kotak-kotak gitu ya Pak, secara individu ya. Jadi nggak kelihatan dia itu kerja atau apa di dalam kotak-kotak gitu ya. Tapi kalau Jepang kan terbuka, berhadap-hadapan, dan itu adalah menghemat ruangan juga sebenarnya. Jadi
Tadi apalagi pertanyaan tadi? Iya, artinya bagaimana strategi Oh iya, anak muda. untuk mengimplementasikan dan Iya. mereka sih supaya Indonesia tuh ada satu perubahan karakter dalam etos kerja ini, Pak. Iya, itulah. Sifat karakter yang betul. kadang merubah sifat ini nggak seperti membalik telapak tangan ya, Pak. Iya, keuntungan kita yaitu keuntungan kita tadi karena ada investor-investor asing yang datang ke Indonesia itu dengan sendirinya atau secara otomatis mentransformasi budaya-budaya etos-etos kerja yang positif. Saya melihatnya gitu. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa Gen Z tadi ikut arus yang positif itu bagus Pak untuk masa depan kita. Tapi perlu ditambah lagi. Cuman dari sisi yang kurang apa? Ya mungkin saya nggak bisa ungkapkan di sini, mungkin yang demo-demo itu yang sering kadang-kadang investor juga takut. Jadi mengurangi Ya itu aja yang kalau bisa ya sedang-sedang lah, jangan terlalu over gitu. Mungkin dicampur aduk dengan politik dan sebagainya. Ya saya nggak bisa bicara masalah ke situ ya Pak ya. Saya mohon maaf itu. Jadi ya saya bicara masalah etos kerja aja gitu. Ya kira-kira Oke, gitu ya Pak ya. terima kasih banyak atas Ya, terima kasih Pak pengalamannya Bambang. kerja bersama Iya. Amerika, Jepang. Iya. Ini terakhir saya mau sampaikan Siap. ke Pak Hairil. Ini ada sangkut pautnya dengan masalah hukum ya Pak ya. Ya. Nah, semoga beliau bisa menjelaskan. Jadi begini Pak Hairil, belakangan ini kan kelihatannya masalah hukum kita ini curat marut deh. Ya, rakyat kita ini sekarang sudah krisis ya Pak ya, kepercayaan masalah hukum. Ya, kita sama-sama lihat di media, di mana-mana sekarang, bahkan orang penjaksaan ya, orang itu bermasalah semua. Jadi, menurut pandangan Bapak bagaimana nih Pak ke depannya masalah hukum kita nih Pak? Silakan Pak. Oke. Ya, sebenarnya banyak yang mau disampaikan, tapi nanti lain episode. Iya. Ya. Sekilas Masalah ini semua bersumber daripada apa? Kemiskinan. Ya, kemiskinan itu melahirkan satu kebodohan. Kemiskinan itu melahirkan suatu arogansi dan gampang tersinggung. Orang yang miskin itu sensitif Pak, gampang tersinggung. Orang yang miskin cenderung ini menurut psikolog adalah mau menang sendiri. Ya. Jadi kalau negara ini, ekonomi kita ini berhasil, sukses, income per kapita $10.000, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Dulimar tadi, demo, orang nggak mau demo Pak. Yes. Kita kalau nggak ada duit ya jadi demo ya lumayan juga lah, ada hiburan. Kalau orang daerah apalagi dibiayain, wah lumayan. Walaupun nanti naiknya bus yang nggak ada AC, kita bisa ke Jakarta katanya kan gitu, jalan-jalan gitu. Ya. Kemudian orang yang miskin cenderung pendidikannya rendah, maka gampang diprovokasi. Informasinya juga terbatas gitu. Nah, kalau orang itu punya uang, yang datang pasti sahabat dia orang yang punya uang. Orang yang punya uang entah dari bagian negara mana, daerah mana, atau dari luar negeri, pasti cara berpikir kepengen untuk mengembangkan bisnisnya, usahanya, dan mencari partner. Jadi, ya itulah, orang kaya semakin kaya karena dia berteman dengan orang kaya. Orang miskin berteman dengan orang miskin, maka hidupnya makin susah. Orang gagal, ya berteman dengan orang gagal. Jadi kita bagaimana? Makanya kok LBH larinya kepada ekonomi, mendampingin investor segala macam. Karena sumbernya di situ. Masalah hukum itu adalah berakar dari apa? Ya berakar daripada ekonomi. Gitu. Kalau bisa nggak melanggar hukum, orang nggak mau melanggar hukum Pak. Ya, tapi karena terpaksa. Iya. Ya. Jadi hukum harus dilanggar. Ya, terpaksa, terpaksa kan gitu. Iya. Karena ekonomi tadi tuh Pak. Karena kemungkinan kontribusi ekonomi sangat besar, bukan segala-galanya. Dipengaruhi juga oleh pendidikan, dipengaruhi juga oleh lingkungan dia. Tapi kontribusi ekonomi itu sangat besar. Ya, orang bisa jadi teroris ya karena rata-rata jarang orang kaya yang jadi teroris Pak. Ya, benar. Ya.
Dan jarang orang yang mau melakukan kriminal, menusuk orang, itu orang kaya jarang gitu. Nggak ada. Ya. Iya. Yang mau melukain orang dengan senjata tajam atau dengan jarang orang kaya gitu. Ya, kalaupun iya, ya dia jadi bandarnya, jadi kepala gangsternya gitu kan gitu. Dan dia nggak mau ngotorin tangannya gitu. Jadi intinya adalah ekonomi. Jadi kalau kita itu lihat Cina dulu super banyak, bukan banyak, super banyak kriminalitasnya Pak. Masalah, benar. Mereka lebih sadis kriminalnya mereka. Tapi begitu sudah ekonomi $10.000 dan hukum sudah tegak. Karena apa? Alat untuk membantu hukum, misalnya CCTV, kemudian juga intelijennya, ya itu semua udah bekerja. Ya langsung drop 95% mungkin kejahatan itu ya hilang. Semua orang sibuk dengan apa? Iya. Usaha. Kita pun sama. Jadi nunggu waktu saja. Cina ini suatu pelajaran yang sangat menarik karena apa? Dia membangunnya itu baru tahun 90. Ya. Ya. Tahun 90, Shenzhen itu baru 30.000 jiwa penduduknya. Saat ini penduduknya 2 kali Jakarta, 30 juta jiwa. Ya. Luar biasa. Ya, semua orang akan berdatang, orang-orang yang sukses. Sama juga dengan Dubai. Dubai tahun 80 juga masih padang pasir. Ya. Jadi kalau kita kaya, semua orang kaya seluruh dunia juga datang. Kenapa? Ada fasilitas terbaik, hotel terbaik, jalan bagus, kemudian juga kepastian hukum, perizinan cepat. Ya karena fasilitas semua dikerjakan oleh orang super profesional, menarik, dan penuh sopan santun, penuh etika, penuh dengan jamuan. Jadi ekonomi intinya. Ya. Ya. Pemirsa, yang mana tadi disampaikan Bapak Hairil, semoga juga kedepannya Indonesia bisa seperti Cina. Harus, dan yakin bisa. Ya. Yakin bisa. Dan untuk sesi selanjutnya kita bahas masalah hukum. Ya. Untuk saat ini kita sudahi dulu sampai di sini. Semoga wawancara ini bermanfaat buat negeri ini, buat rakyat ini, buat pengusaha-pengusaha dan buat penegak-penegak hukum. Sekali lagi jangan lupa tonton sampai habis, like dan subscribe TV Perdana channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, masih. Ya, Terima kasih ya semua ya. Pak Bambang, Ya. makasih ya. Ya, makasih. Ya, masih. Ya. Ya, Pak Rohman, makasih. Izin kasih. Pak Heril, Ya, terima kasih. masih. Ya. Ya.